الكافرين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا Kau mencelaku karena aku pergi menuntut ilmu, mengumpulkan berbagai disiplin ilmu dari para perawi. Wahai yang mencelaku, biarkan aku mengorbankan jiwaku demi ilmu. Sebab harga diri setiap orang terletak pada yang mereka kuasai. Jami' bayanil ilmi, jami' bayanil ilmi wa fadlih. Jilid 1/14. Semangat. Bantahan terhadap dalil dengan perbuatan Umar radhiyallahu anhu yang mengumpulkan manusia untuk salat tarawih dalam menetapkan syariat Maulid. Bantahan terhadap dalil dengan perbuatan Umar radhiyallahu anhu yang mengumpulkan manusia dalam salat tarawih dalam menetapkan oleh Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pertanyaan: orang-orang yang merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kami memiliki dasar untuk itu. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membuat sunnah hasanah maka ia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan. Mereka juga berkata, Umar bin Khattab, Umar bin Al-Khattab telah menetapkan sunnah sholat tarawih berjamaah. Lalu bagaimana kita membantah mereka? Umar bin Khattab telah menetapkan sunnah sholat tarawih berjamaah. Jawaban kita katakan benar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat sunnah hasanah maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkan secara orang yang mengamalkan. Barang siapa yang membuat sunnah hasanah maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Namun beliau juga bersabda, jauhilah perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat sunnah hasanah dalam Islam, yang dimaksud dengan sabda beliau, barang siapa yang membuat sunnah hasanah, ada dua kemungkinan maksudnya, orang yang memulai sesuatu amal yang disyariatkan sebagaimana ditunjukkan oleh sebab mungkin hadis ini. Orang memulai sesuatu amal yang disyariatkan sebagaimana ditunjukkan oleh sebab. Yang kedua maksudnya, orang yang
yang menghidupkan kembali amalan sunnah yang telah ditinggalkan. Orang yang memulai sesuatu amal yang disyariatkan sebagaimana ditunjukkan oleh sebab munculnya hadis ini. Orang yang menghidupkan kembali amalan sunnah yang telah ditinggalkan. Bukan berarti seseorang menciptakan ibadah baru, sebab hal itu tidak mungkin. Sebab munculnya hadis ini adalah Rasulullah mendorong untuk bersedekah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong untuk bersedekah. Lalu datang seorang laki-laki dari kaum Ansar membawa sekantong harta. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun afa amina ahlul qura dia baca dengan ngaji baca aja kok tambah ilmu ba'suna bayatan tadi rekam loh wa hum naimun berbagai cara lah dimudahkan ya Allah Ta'ala tinggal mengamalkan aja. Orang yang memulai suatu amal, maksudnya apa ya? Barang siapa yang membuat sunnah hasanah, apa dua kemungkinan. Orang yang memulai suatu amal yang disyariatkan, sebagaimana ditunjukkan oleh sebab munculnya hadis ini. Atau yang kedua, orang yang menghidupkan kembali amalan sunnah yang telah ditinggalkan. Bukan berarti seseorang menciptakan ibadah baru, sebab hal itu tidak mungkin. Sebab munculnya hadis ini adalah Rasulullah mendorong Sallallahu mendorong untuk bersedekah. Lalu datang seorang laki-laki kaum Ansar membawa sekantong harta yang berat di tangannya. Lalu dia meletakkannya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, barang siapa yang membuat sunnah hasanah dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Masya Allah. Hebat kali. Sampai kiamat lah orang itu aja deh. Barang siapa yang membuat sunnah hasanah dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Insya Allah. Maka tidak mungkin bid'ah itu bisa menjadi hasanah karena Rasulullah SAW bersabda setiap bid'ah itu sesat. Masya Allah, penjelasan jaleh ya. Adapun mengenai perbuatan Umar, maka Umar tidak pernah mengadakan salat tarawih berjamaah. Orang yang pertama kali menetapkan salat malam Ramadan tarawih secara berjamaah adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat bersama para sahabat selama 3 malam. Lalu tidak keluar di malam keempat seraya bersabda, sesungguhnya aku khawatir hal itu diwajibkan atas kalian hingga kalian tidak sanggup nanti. Kekhawatiran Nabi apa? Diwajibkan tarawih tadi di masjid berjamaah. Sesungguhnya aku khawatir hal itu diwajibkan atas kalian sehingga kalian tidak sanggup nantinya. Kalau berturut-turut malam pertama sampai ke-4, ke-5, ke-10, ke-30. Jadi Nabi bikin cuma 3 malam doang. Malam keempat stop. Alasannya khawatir hal itu diwajibkan atas kalian sehingga kalian tidak sanggup. Manakala kekhawatiran hilang,
Di zaman Abu Bakar tidak ada lagi, maka Umar menghidupkan kembali yang sudah dihilangkan kekhawatiran tadi oleh Nabi dan Abu Bakar. Sudah ada dasarnya 3 malam di zaman Nabi. Kemudian sholat tarawih berjamaah itu ditinggalkan di masa Abu Bakar ya. Pada masa Umar beliau suatu malam keluar melihat manusia sholat dalam keadaan terpisah-pisah. Ada yang sholat sendiri, ada yang sholat dengan 2, 3 orang. Maka Umar berkata dalam hatinya, seandainya aku kumpulkan mereka di bawah satu imam, tentu lebih baik ini nampak, lebih bagus. Maka ia perintahkan Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami manusia dengan berjamaah. Dengan demikian, Umar bukan mengadakan bid'ah, tetapi menghidupkan kembali sunnah yang telah ditinggalkan. Penanya, apakah hadis ini sahih? Syekh bilang, sahih dan tetap dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dengan sanad paling sahih. Sumbernya silsilah liqatul bab al-maftuh, pertemuan nomor 210 oleh bahasa fikih. Makna as-sighar. Apa makna as-sighar? Fadilatul Syekh Dr. Ahmad bin Salim Bazmul hafizahullah berkata, makna as-sighar itu apa? Kata Syekh Fadilatul Syekh Dr. Ahmad bin Salim Bazmul hafizahullah berkata bahwasanya barang siapa yang menyelisih al-haq, memusuhi al-haq, dan tetap terus-menerus bertahan di atas kebatilannya, maka orang yang seperti ini disebut dengan as-saghir, orang kecil atau orang rendahan, meskipun ilmunya banyak. Ya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Salim Bazmul rahimahullah, hafizahullah, bahwasanya barang siapa yang menyelisih al-haq, memusuhi dalam tasan, bahwasanya barang siapa yang menyelisih al-haq, memusuhi al-haq, dan tetap terus-menerus bertahan di atas kebatilan, maka orang seperti ini disebut as-saghir, orang kecil atau orang rendahan, meskipun ilmunya banyak. Qawaidus salafiyah wan nasaihu tawjihiyah lil khuruji min fitanil hizbiyah. Qawaid silsilah as-salafiyah, qawaidu salafiyah, qawaidus salafiyah, salafiyatu, wan nasaihu tawjihiyah lil khuruj minal fitan min fitanil hizbiyati. Qawaidus salafiyatu wan nasaihu tawjihiyati lil khuruj min fitanil hizbiyah. Sejarah perayaan Maulid, bid'atu Maulidi An-Nabawi. Inna awwala man ahdatsa zalika al-Fatimiyun yuriduna min dhalik ifsada dinil muslimin wastibdalahu bil bid'i wal khurafat. Allamah Shalih Al-Fauzan. Inna awwala man ahdatsa dzalik al-Fatimiyun.
yuriduna min dzalika ifsadad dinil muslimin wastibdalahu bil bid'i wal khurafat inna awwala man ahdatsa dzalikal fatimiyun yuriduna min dzalika ifsadanil muslimin ifsada dinil muslimin wastibdalahu bil bid'i wal khurafat. Al-Allamah Fauzan, Syekh Shalih Fauzan. Sesungguhnya yang pertama kali mengadakan perayaan itu adalah perayaan Maulid, maksudnya adalah kaum Fatimiyun. Mereka menginginkan dari hal ini merusak agama kaum muslimin serta menggantinya dengan bid'ah dan khurafat. Al-Allamah Shalih Fauzan, situs resmi beliau. Oke. Ini apa ini? Ingatlah nak, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada para pelaku maksiat. Jika engkau lapar, maka ingatlah betapa ibumu sering menahan lapar agar engkau kenyang. Jika engkau lelah, maka ingatlah bagaimana ayahmu bekerja keras agar engkau bisa belajar. Anakku, kami tidak meminta hartamu, tidak pula meminta dan menuntut gelar-gelarmu. Kami hanya ingin satu hari kelak di hadapan Allah, kami bisa berkata kepadanya, Ya Rabb, ini adalah anak kami yang kami didik, yang kami doakan, yang kami korbankan untuk menjadi hamba-Mu yang alim dan taat. Wahai anakku, jagalah salatmu, hargai waktumu, jagalah niatmu, pilihlah teman-teman yang baik, hormati gurumu, dan bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Hakikat kebahagiaan Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, apabila kebahagiaan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir adalah dengan mengikuti para rasul, maka diketahui bahwa orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang paling mengilmui asar peninggalan para rasul dan kemudian mengikutinya. Ad-Darsaniyah. Ibu payalan cari. Lagi 20.000. Orang-orang terdahulu Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab apabila kebahagiaan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir adalah dengan mengikuti para rasul, maka diketahui bahwa orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang paling mengilmui asar peninggalan para rasul dan kemudian mengikutinya. Sumber 6 Agustus ya. Alangkah sejuknya hati ketika seorang berkata, saya telah salah dan saya memohon ampun kepada Allah. Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah ta'ala wa ra'ah berkata, wajibun alal mar'i ayyattaqiyallahu
ayat yaqiyallaha subhanahu wa ta'ala fa innal yawm fid dunya qad tajidu min yujadil anka wa yudafi'u anka. Alangkah sejuknya wajibun alal mar'i ayattaqiyallaha subhanahu wa ta'ala fa innal yawm fid dunya qad tajidu man yujadilu anka wa yudafi'u anka. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullahi anhum yaumal qiyamah amma yakunu alaihim wakila. An-Nisa ayat 109 ya. Alangkah sejuk wajibun alal mar'i ayattaqiyallaha subhanahu wa ta'ala fa innal yawm fid dunya qad tajidu man yujadilu anka wa yudafi'u anka. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullahi anhum yaumal qiyamah amma yakuna alaihim wakila. Wajib bagi seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya di dunia ini engkau mungkin akan menemukan orang yang membelamu dan beradu argumentasi untuk menyokongmu. Wajib ada pengacara ya. Di dunia ada pengacara, di hadapan Allah siapa pengacaranya nanti? Naam, wajibun 'alal mar'i ayattaqiyallaha subhanahu wa ta'ala fa innal yawma fid dunya qad tajidu may yujadilu anka wa yudafi'u anka. Ha antum haula jadaltum anhum fil hayatid dunya wa may yujadilullahi anhum yaumal qiyamah amma yakunu 'alaihim wakila. Nisa 109. Wajib bagi seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di dunia ini engkau mungkin saja akan menemukan orang yang membelamu dan beradu argumen untuk menyokongmu. Allah berfirman, begitulah kalian telah membela mereka dalam kehidupan dunia, maka siapakah yang akan membela mereka dari azab Allah yang pada hari kiamat, atau siapa yang akan menjadi pelindung bagi mereka? An-Nisa 109. Fal wajib 'alal 'abdi ayattaqiyallaha subhanahu wa ta'ala fi nafsihi wa ay yaqula qawlal haqqi walau 'ala nafsihi wa ma abradaha hinama yaqulu al-insan akhta'tu wastaghfirullaha min zalik man zalik ma abraha alal kabdi wal qalb ma abraha ala al kabdu wal qalb innama tazidul abad raf'atu 'indallahi awalan summa 'indan nasi saniyan wa hadha dalilu ala tawadhu'i Naam. Fal wajibu 'ala al-'abdi ay yattaqiyallaha subhanahu wa ta'ala fi nafsihi wa ay yaqula qawla al-haqqi walau 'ala nafsihi wa ma abradaha. Alangkah sejuknya hina ma yaqulul insan akhta'tu wastaghfirullah min zalik man zalika ma abradaha 'alal 'abdi 'alal qabdi wal qalb innama tazidul 'abdu raf'atullah 'indallahi awalan summa 'indan nasi thaniyan wa hadha dalilu 'ala tawadhi'ihi. Maka kewajiban seorang hamba adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam dirinya, dan ia harus mengucapkan perkataan
yang dia harus mengucapkan perkataan yang benar sekalipun terhadap dirinya sendiri. Alangkah sejuknya tak kala seorang berkata, saya telah salah dan saya memohon ampun kepada Allah dari hal ini. Betapa sejuknya bagi hati dan dada, betapa sejuknya bagi hati dan dada. Ucapan itu justru akan menambah ketinggian derajat seorang hamba di sisi Allah terlebih dahulu, kemudian dia di sisi manusia. Hamba di sisi Allah terlebih dahulu, kemudian dia di sisi manusia. Hal itu merupakan tanda kerendahan hati. Katabal Hafiz Abdul Ghani Ibn Sa'id al-Azdi Hafiz al-Misr ila al-Hakim Abi Abdullah Nisaburi حينما أطلع على المدخل ووقف على أهوام له فيه كتب إليه ببيان هذه apa lagi? Oke. أوها والأغلاط فكتب إليه يشكره قال عبد الغني فعرفت أنه رجل عاقل يشكر على بيان الإغلاط له ما رفع رأسه عليه ولا أعرض عنه ولا ما رفع رأسه عليه ولا أعرض عنه ولا ذهب يلتمس مخارج. Masya Allah, panjang kali nih. Masya Allah, banyak kali nih.